Jumpa lagi di Jatibu TV. Ya, kemarin kita pernah ngeluarin podcast membahas mengenai PC desktop. Dan banyak yang bilang, banyak yang komplain, pakai PC desktop auto ngejeglek listrik di rumah. Pakai PC desktop boros banget listriknya di rumah. Saya mau kasih lihat bahwa PC desktop itu tidak semengerikan yang kalian perkirakan. Ya, nanti saya ada perbandingan juga dengan sebuah laptop ya. Dan di belakang saya ini ada sebuah PC desktop yang udah disiapin ya, yang ini saya pakai sehari-hari. Spesifikasi nanti saya bahas dan kita lihat seberapa rendah konsumsi dayanya dan seberapa jauh kita bisa tekan lagi konsumsi dayanya. Ya, sebuah PC desktop itu tidak harus boros, tidak harus bikin listrik ngejeglek ya. Sebuah kulkas itu bisa makan 60 sampai 100 watt terutama pada saat dibuka. Jadi lampunya nyala, itu bisa boros luar biasa. AC puluhan sampai ratusan watt satu AC doang. Kipas angin akan lebih kecil di belasan watt mungkin. Kalau kalian punya microwave, wow, itu 700 sampai 1000 watt. Dan sebuah PC memang katanya power supply-nya 500 watt itu udah yang kecil, 450 watt itu udah kecil. Tapi power supply ini tidak akan dipakai powernya 500-500-nya. Enggak. Jadi maksudnya 500 watt adalah power supply ini bisa memberikan sampai dengan 500 watt. Ya, bukan power supply ini pasti akan pakai 500 watt. Beda. Yang terpakai berapa? Yang terpakai tergantung sistemnya. Jadi tergantung kalian pilih komponen apa, tergantung kalian nyeting seperti apa. Nah, ini ada PC desktop saya di belakang, udah saya set. Spesifikasi agak tinggi memang, kecuali untuk VGA karena saya memang nyeting ini supaya masih bisa saya kendalikan konsumsi dayanya ya. Bagaimana saya mengendalikan konsumsi daya ini nanti saya ceritain, tutorialnya pelan-pelan kita bahas. Dan target saya adalah saya mau sampai main game pun harus bisa di bawah 100 watt. Saya nggak mau keluar 100 watt, saya mau di bawah 100 watt. Idle saya mau coba serendah mungkin yang saya bisa tanpa ngurangin performance PC-nya, performance prosesornya. Karena sebetulnya bisa, kalau mau ya kurangin aja hyperthread-nya, matiin segala macam, bisa turunin lagi. Tapi saya nggak mau karena ada kemungkinan saya akan butuh naik performance-nya. Jadi kita akan bikin PC ini bisa auto switching ke performance tinggi, performance yang irit, dan bahkan pada saat main game tidak boleh tembus dari 100 watt, harus rendah, harus puluhan watt aja. Gimana cara saya bisa mencapainya? Yuk kita lihat. Oke, jadi ini PC saya. Ini tepatnya ya di sini. Ini adalah sebuah PC dengan Core i7 8086K, GTX 1050 Ti dengan beberapa lampu-lampu di sini dengan 1 2 3 4 5 kipas ya yang ada ornamennya. Ada 5 SSD di sini dan sebuah power supply 600 watt di bawah, tersembunyi di bawah. Nah, kalau ada nanya nih casing apa nih, casing dark flash, lampu dark flash ya, dengan heatsink yang seadanya lah S90D yang saya pakai di sini. Nah, pertama-tama kalian harus perhatikan dulu bahwa ini cukup boros karena memang ini 56 watt ya. Salah satunya adalah akibat penggunaan lampu-lampu yang ada di sini. Jadi coba kalau saya matikan lampunya ya. Saya matikan lampunya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sudah sekitar 38, 39, 40-an, kurang lebih sekitar segitu ya. Oke, jadi memang kalau kalian terlalu excited bikin sebuah PC desktop dengan lampu-lampu yang berkilauan gitu, kalian akan kaget dengan itu kok wattnya sedikit lebih tinggi ya. Jadi kalau mau yang rendah wattnya, yang plain aja. Ini kipasnya masih nyala di sini. Kipas masih nyala, tapi lampunya yang nggak nyala. Jadi ini case tidak menyalakan lampu RGB sama sekali. Kita dapat penghematan sekitar 10-15 watt ya, seperti satu lampu ruangan ya, lumayan jadinya ya. Kemarin saya pernah ngasih lihat di Facebook group bahwa saya bisa jalan ini PC main game di 60-an watt. Oke, itu emang agak ekstrim ya. Tapi lihat, pertama-tama kita dapat idle dulu sekian gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa ngatur daya yang kita gunakan pada saat kita sedang gaming misalnya. Yang pertama-tama yang kamu butuhkan adalah si power meter ini. Ini namanya power meter atau watt meter ya, yang kayak begini. Saya nggak nentuin harus pakai brand apa.
Ini saya yang murahan aja, 150-an ribu kalau nggak salah, ada di apa, toko-toko online dijual ya. Saya nggak tahu brandnya apa, pokoknya saya tahunya itu power meter aja, situ namanya power meter atau watt meter. Saya nggak tahu mereka jual pakai nama apa, kurang lebih itulah ya namanya. Nah, kemudian ini kita perlukan untuk lihat apakah setting kita bekerja atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kita butuh beberapa tools. Misalnya saya butuh tools untuk pembebanan di prosesor. Saya suka pakai 7-zip ya. Ini contoh untuk 7-zip. Ini gratis, bisa download, cari aja 7-zip gitu ya. Kalau saya cek benchmark di sini, wow, begitu saya genjot prosesornya, jadi 110 watt di sini. Ini luar biasa. Ini buat ngetes load, tapi load CPU, load performance di prosesor ya. Kita bisa lihat pada saat kita jalankan, langsung lihat loadnya tinggi banget, jadi langsung segini. Oke, tapi kita tahu dari mana berapa gigahertz jalannya, segala macam. Waduh, mesti install lagi. Enggak, sebetulnya ini saya matikan dulu. Sebetulnya kalian cukup ke bawah sini ya, terus klik kanan. Harus cari yang tempat yang kosong ya, di taskbar di bawah sini, klik kanan, itu ada Task Manager. Nah, Task Manager, oke, kalau lihat Task Manager ini jangan pusing lihatnya ya, jangan pusing. Nah, di sini tuh ada tab Performance, di sini tab nomor 2 itu Performance. Nah, kalau kalian lihat tab kedua Performance, di sini kalian bisa lihat ya berapa gigahertz. Di sini dia lagi jalan, utilisasi berapa persen. Nah, ini jumlah core-nya saya nggak ada yang dimatiin sama sekali, ini normal 8086K. Kita coba lagi jalankan mana tadi 7-zip tadi. Nah, ini 7-zip ya. Jadi lihat dalam kondisi istirahat ya, dia ada di 1, sekian gigahertz gitu. Saya coba jalan benchmark sekarang. Nah, saya jalan benchmark ke 7-zip, dia jalan di 4 GHz sekarang. 4 GHz dan ini 120-an, bisa nyampe 120-an watt ya. Ini lumayan tinggi karena dia juga sedikit makan power juga ya di sini. 120-an watt, 4 GHz. Nah, ini yang mau coba kita tenangkan, bagaimana supaya nggak terlalu ngegas begini. Kan kita tahu segini sekarang banyak yang kerja di rumah aja, lama di rumah. Kalau kemarin-kemarin mungkin nggak ada masalah karena PC desktopnya kerjanya cuma sebentar. Sekarang PC desktopnya kerjanya lama. Nah, ini gimana nih? Gimana nih, kalau cuma ngetik, masa iya nggak sengaja tiba-tiba ada update atau apa, terus harus naik sampai 100-an watt begini? Kita mau coba untuk menahan ini supaya tidak terlalu tinggi ya. Oke, ini kita matiin dulu sebentar, kita matiin. Saya juga nggak mau listrik rumah saya meledak ya. Ini kita biarkan di sini. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah masuk dalam control panel. Control panel. Saya yakin kalau buat yang sudah tahu, ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Kalian bisa jalankan sendiri, tapi kalian harus sadar bahwa banyak yang belum paham tentang ini dan banyak yang bertanya tentang ini. Ya, dalam control panel, sorry saya terlalu cepat tadi. Dalam control panel, kalian cari yang namanya power option. Misalnya bentuk control panel kalian nggak kayak begini, mungkin bentuk control panel kalian seperti ini ya. Ya, oke, seperti ini bentuknya. Ini fine, tinggal ke kanan, itu ada tulisan kategori di situ. Klik kategorinya, jadiin large icon atau ikon besar, lalu cari di sini power option namanya, ya, yang gambarnya baterai. Ada yang pernah lihat di notebook ini ada. Nah, power option nggak usah diklik, saya akan sarankan ini di drag, ditarik keluar, nanti dia akan bikin shortcut ya. Saya geser sedikit shortcutnya, nah dia bikin shortcut di sini ya. Oke, lalu tutup aja si control panel. Udah, jadi ini ada shortcut untuk power option di sini. Kalian mau rename bisa ya. Nah, double klik. Oke, kita ada di balance sekarang. Ada power saver, ada high performance, tapi saya akan bermain di balance aja ya, setting balance aja, jadi nggak usah terlalu pusing. Nah, kita akan create sebuah power plan ya. Di sebelah kiri ini ada pilihan create power plan ya, dibuat baru. Basisnya apa? Kalau mau bikin balance, power saver, high performance, saya akan pilih balance aja ya. Kasih nama mau apa? Misalnya mau apa? Misalnya irit 1 gitu ya. Irit 1 misalnya, irit 1. Next. Kita bisa pilih turn off display kapan. Jadi layar mau mati setelah berapa lama, komputer mau sleep berapa lama, tinggal pilih bebas. Di-create aja dulu. Udah jadi ya. Nah, setelah jadi, ini masih belum terjadi apa-apa nih. Karena irit 1 berbasis balance. Belum. Kalian harus change plan settings di irit 1. Nah, irit 1-nya udah change plan setting. Nah, change advanced power setting di sini. Oke.
Keluar di sini, scroll ke bawah, cuma satu tab yang kalian perlu lihat adalah Processor Power Management. Di sini ada Maximum Processor State, ya. Yang jadi masalah dengan prosesor kalian adalah kalau prosesor kenceng, prosesor kalian itu akan tiba-tiba lompat sendiri performance-nya. Nah, kita mau tahan itu supaya tidak terlalu tinggi, performance-nya atasnya nggak terlalu tinggi, membuat jadi konsumsi dayanya juga nggak terlalu tinggi. Jadi ini ada maximum power state sama ada minimum power state. Untuk minimum power state ini settingnya 5%, saya mau turunin ke 1% aja deh, ya. Ini biar dia bisa rendah sekali power state-nya. Lihat, itu langsung turun juga di sini, ya. langsung bisa turun. Kalau saya apply, ya, itu langsung 40-an, tadi 50-an dia langsung turun. Karena tadi dia nggak 5%, dia 1%. 1% aja ya. Saya nggak tahu 0% akan ada efeknya buat kalian apa enggak. Di sistem ini bisa 0%, tapi 1 aja deh. Kemudian, jadi itu untuk idle, minimum power state, itu untuk idle-nya. Lalu sekarang kita lihat untuk maksimum processor state. Processor state-nya dari sana 100%. Sekarang saya mau, misalnya saya turunkan ke 75%, ya. Udah, saya apply aja, oke, tutup aja, nggak apa-apa. Ini close aja nih. Ini close aja nggak apa-apa. Tadi ikonnya udah di bawah. Sekarang saya mau lihat hasilnya gimana. Ya, tadi kan kita udah di irit 1 ya, bener ya, irit 1. Kita mau lihat hasilnya gimana. Coba kita hidupkan 7-zip-nya. Oke, kita benchmark. Dush. Jalan 7-zip-nya. Load-nya terjadi di sini, ya, ada load, tapi powernya, iya, powernya cuma segitu. Tidak mencapai 100 watt bahkan ya, di 90-an watt aja. Ini sudah cukup rendah, sekitar 90-93 watt gitu ya. Jadi bukan 100 watt lagi. Tapi siapa tahu kalian butuh yang lebih rendah lagi. Katakanlah, oke, saya cuma akan browsing nih seharian nih, saya mau lebih rendah lagi, jangan sampai ada spike atau lonjakan yang bikin dia lebih boros lagi. Oke, bisa aja. Kita stop dulu, tutup. Terus ini tutup dulu ya. Kita buka lagi power option. Oke, kita bikin aja lagi satu, create power plan. Base-nya balance, misalnya mau dibikin irit 2 misalnya ya. Next, seperti biasa setting, terserah ini mau di mana nih, turn off display sama computer sleep, kita create, sudah jadi, lalu irit 2-nya dirubah, di change. Lalu change advance power setting. Lagi-lagi kita ulang lagi yang tadi ya, di processor power management, minimumnya tadi bikin di 1 aja ya. Nah, oke. Kemudian maksimum processor state-nya. Nah, tadi di 75%. Sekarang mau di berapa? Katakan sekarang mau kita 50% aja deh. Udah cukup kok, udah cukup kencang. Ini 6 core 12 thread soalnya. Kita pakai 50% aja dari performanya. Ya oke, boleh. 50% dari performance ya. Udah oke semuanya. Udah, kita pakai irit 2, udah oke. Tutup. Terus kita masuk lagi 7-zip. Kita lihat tools benchmark. Ya. Oke, dia cuma jalan di 2 GHz, 1,98, dan sekarang dia bahkan turun di bawah 80 watt. Oh, 70 sampai 79 watt. Udah cukup rendah? Ya, kalian bisa turunin terus sampai seberapa rendah kalian mau gitu ya. Kalau kemarin saya sempat jalan 1,5 juga bisa kalau mau di 1,5. Ya, kenapa enggak? Tapi intinya ini part pertama ya. Jadi prosesor, mengendalikan si prosesor. Jadi 70-an watt ini udah rendah sebetulnya untuk desktop. Karena kita bisa tahan di sini. Ya, tentunya kalau, ini saya stop dulu ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian bilang, saya nggak masalah gitu. Oke, yang kali ini saya nggak ada masalah. Ya udah, tinggal balik lagi, pilih lagi. Mau irit 1, mau irit 2, mau high performance kalau perlu, mau dikencangin sekalian, mau balance, ya tinggal dipilih. Mau jalan di seberapa performance-nya, mau seirit apa di rumah. Ya, jadi bisa di set, ya bisa rumah, bisa kantor, terserah lah di mana itu ya. Jadi kalau kalian punya kantor juga yang mau di set bisa lebih irit nih, ya coba aja bisa. Tapi ingat, patokannya harus dari sini ya. Patokannya pakai ini dulu kalian, jangan nggak pakai ini, nanti kalian nggak tahu dia sebetulnya seirit apa gitu kan. Jadi kalian bisa pilih-pilih ini. Nah, ini untuk setting si prosesornya. Lalu kalau gaming gimana bisa irit? Oke, sekarang saya ada dalam sebuah game. Ini adalah game Tomb Raider yang 2013 ya. Kita bisa lihat setting grafiksnya nanti ya. Ntar dulu ya, kita lihat ini 120-an watt. Ini gede lagi, padahal saya udah pakai di irit 1 tadi ya.
yang harusnya cuma mentok sekitar 80-90 watt doang, tapi ya berhubung ini dalam game, GPU-nya terutama untuk Tomb Raider series itu GPU-nya sangat berpengaruh sekali. Sekarang kita jadi masalah dengan GPU ini. Nah, oke, ada beberapa kemungkinan permasalahan kalau dia tinggi seperti ini ya. Kita bisa lihat di graphic option. Yang pertama adalah saya pakai monitor 144 Hz. Gaya monitor 144 Hz ya, keren. Di sini kelihatan 144. Nah, ini kebetulan monitor Samsung yang satu ini bisa G-Sync. Jadi dia bisa FreeSync, bisa G-Sync, ya, otomatis dia bisa ngikut 144 Hz. Nah, problem dengan ini adalah ya 144 Hz berarti dia mengizinkan frame rate yang tinggi sekali. Iya, berarti kita harus turunkan ini ya. Turunkan ke kalau ada 50 Hz nggak apa-apa, soalnya Tomb Raider tidak perlu dimainkan di 60 Hz gitu ya. Oke, dia bisa 50, kita turun ke 50. Kalau nggak ada 50 di 60 itu cukup gitu ya. Kita apply, yes, close. Sebentar, saya keluar dari sini, lihat. Oke, jadi berapa sekarang? 70-an watt. Dan kita bisa main game ini dengan nyaman sekali. Ini sekitar 50 fps harusnya, karena ringan settingan saya ya, pakai 1050 Ti aja. Iya, mainnya lancar jaya di sini di 70-an watt. Oke, kemungkinan kedua yang terjadi adalah kemungkinan pada saat di graphics ya, katakanlah ini 60 seperti biasa, kalian ngelepas VSync. Jadi kalau VSync-nya off, banyak yang bilang, wah biar dapat FPS-nya tinggi, VSync-nya off gitu ya. Oke, saya kasih lihat apa yang terjadi kalau VSync-nya off. Nih, lihat, tuh, balik lagi 120-an. Ini yang terjadi, kalian nggak punya monitor 144 Hz, tapi kalian punya, kalian setting VSync-nya off. Jadinya gini nih, jadi vertical sync atau phase sync itu kalau di off, ya dia akan ngasih performance tertinggi dari graphics card-nya otomatis karena tidak ditahan jumlah frame rate-nya, jumlah frame yang keluar per detiknya tidak ditahan. Padahal kalian nggak butuh frame yang segitu banyak kan. Jadi, balik lagi graphics option, ini 60, VSync-nya kita bikin double buffer boleh, triple buffer boleh, yang penting on aja VSync-nya ya. Apply, kemudian kita tutup, udah kelihatan ya bahwa si game udah jalan lagi di sekitar 70-80 watt lagi ya. Jadi pastikan bahwa vertical sync itu on pada saat kalian main game. Jadi kalian bisa dapat daya yang lebih rendah. Kemudian ya ini otomatis terkaitannya dengan pilihan komponen juga. Ya 1050 Ti sih udah cukup buat main segala macam game. Memang resolusinya nggak akan bisa tinggi-tinggi banget. Cuman yang jelas ya lihat dong konsumsi dayanya betapa rendahnya. Jadi ya main game pakai ini katanya wah auto jeglek. Waduh, coba dipikir-pikir dulu. Sebuah PC desktop tidak harus auto jeglek ya, selama kalian tahu cara menghandle-nya. Dan ini bukan pakai prosesor yang irit, ini prosesor yang boros sebenarnya, lumayan kenceng soalnya. Dan ya saya kendalikan dengan cara nurunin clock prosesornya secukupnya. Ini ke 3 GHz sudah cukup lah untuk main berbagai macam game di 3 GHz harusnya ya. Ya, jadi gimana? Menarik. Oke, kalian masih belum percaya, mari kita lihat bagaimana. Saya tolong ke Gatot, tolong kasih lihat saya bagaimana kalau misalnya dia punya laptop gaming. Kan banyak yang bilang pakai laptop gaming aja, lebih irit, auto irit, nggak auto jeglek. Oke, coba ya. Saya cek yang di Gatot seperti apa. Dia punya satu laptop yang lumayan kencang, dan saya minta tolong lihat powernya seperti apa. Ya, jadi tadi saya udah cek ke Gatot dan Gatot ngirimin beberapa video. Ini contohnya sebuah laptop gaming ya. Kan katanya mendingan laptop gaming aja lebih irit. Ada benarnya pada saat dia idle, memang laptop gaming ini lebih irit, kisaran 25-30 watt doang ya. Memang lebih irit. Walaupun terlalu kecil bedanya sama yang desktop satu ini ya. Ingat, ini konsumsi dayanya agak sedikit tinggi karena memang performance-nya lebih tinggi daripada laptop gaming yang bahkan Core i7 9750H. Karena ya performance-nya tinggi banget, memang di sini kita bisa dapat potensial performance yang tinggi banget. Dan pada saat kita coba jalanin 7-Zip ya benchmark, kalian lihat
Ya, ternyata gede juga makan dayanya. Gede. Laptop kalian yang laptop gaming itu bisa melonjak dayanya. Tetap bisa makan daya besar sekali, ya. Iya, jadi kalau misalnya pakai PC desktop saya di belakang ini ngejeglek, ya pakai laptop gaming itu juga ngejeglek listriknya, sama aja. Jadi laptop bukan solusi yang menggantikan supaya dia nggak jatuh listriknya. Lucu ya? Oke, lalu mari kita lihat pada saat main game. Dengan pilihan komponen yang tepat, saya bisa main game rendah sekali powernya. Tentunya dengan setting yang tepat juga. Lihat, kalau kalian pilih ini laptop gaming, tanpa kalian setting apa-apa, pakai aja seperti biasa. Mau nikmat aja, toh dayanya irit. Tidak irit, bos. Ya, nggak irit ternyata. Gede juga, di atas 100 watt bisa ditelan sama dia. Bukan dari baterai soal ngambilnya, karena powernya ngambil dari adapternya yang kisaran 200 watt untuk gaming. Jadi, sebuah laptop gaming juga bukan solusi untuk bikin lebih irit daripada sebuah desktop. Kebalikannya, sebuah desktop bukan berarti tidak bisa dibuat jadi irit. Jadi, ternyata desktop bisa irit kan? Iya dong, bisa. Saya nggak maksain kalian harus pakai desktop. Saya cuma mau kasih argumen bahwa kalian bisa punya desktop yang irit. Bahkan ini bukan PC desktop yang paling irit yang kalian bisa buat. Oke, kalau kalian tertarik dengan topik semacam ini, pembahasan semacam ini, atau ada bentuk lain yang kalian mau tanyakan, mungkin, Bang, kalau pakai RTX 2060 gimana? Bang, kalau pakai 2080 bisa irit apa enggak? Bang, kalau misalnya mau yang agak rendah powernya seperti apa? Atau kalau mau harga, ya oke lah, pas tentang desktop ya, build, tapi kita nggak bicara soal estetika, mungkin kita bicara lebih ke arah performance dan konsumsi daya. Kalau kalian tertarik sama pembahasan semacam-macam ini, tulis di bawah dan tanya, tulis di komentar apa yang kalian suka, kira-kira apa yang kalian butuhkan. Siapa tahu kita punya waktunya buat ngerjain dan kita akan bikin beberapa lagi yang seperti ini. Saya sih penasaran, mungkin berikut saya mau tancap RTX 2060 di sini atau 2070 di sini, dan kita mau lihat seberapa rendah saya bisa menjalankan konsumsi daya, seberapa rendah saya bisa dalam menjalankan game-game yang berat. Mungkin Shadow of Tomb Raider mungkin misalnya, karena itu kan pakai ray tracing, atau Minecraft ya yang ray tracing. Siapa tahu, kita lihat. Kita akan coba nanti ke depannya. Jadi kalau tertarik, tulis di bawah. Nanti kita akan coba merespon dengan video-video berikutnya mengenai PC desktop tentunya. Oke, jadi untuk sekarang sampai sini dulu. Jadi ingat ya, desktop bisa irit. Desktop tidak harus bikin listrik rumah ngejeglek. Desktop mau dipasang di listrik 450 watt di rumah, bisa. Ini cuma mentok 100, cuma sekali tek, kena 100 sebentar doang, turun ya. Bahkan kalau turun di belakang yang lebih rendah, itu nggak akan nyampe 100 sama sekali. Main game, ngapa-ngapain, nggak nyampe 100 watt. Jadi bisa aman ya. Oke, sampai sini dulu. Saya Irfan, jaga Trivi TV.